warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya. Perkenalkan, nama saya Vega Tribhuwana Handayani dengan NIM 1262062020066 dari PIAUD 2C Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Said Ali Rahmatullah, Tulungagung. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sholawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Abu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Nanda Istiqomah selaku dosen pengampu mata kuliah dasar-dasar pendidikan. Di sini saya akan mempresentasikan materi dengan judul Landasan Sosial untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah dasar-dasar pendidikan. Landasan sosial pendidikan menekankan pada pendidikan dalam prosesnya memperhatikan kondisi dan proses sosial yang terjadi di suatu masyarakat ataupun di sebuah bangsa. Landasan sosial pendidikan mencakup kekuatan sosial masyarakat yang selalu berkembang dan berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang interaksi yang terjadi di setiap masyarakat. Ada beberapa ahli yang merumuskan tentang apa itu sosiologi, seperti Max Weber yang memandang sosiologi sebagai studi tentang tindakan antar hubungan sosial. Masih banyak ahli yang mengartikan apa itu sosiologi. Pendidikan. Sosiologi ini membuat konsep ruang lingkup, tujuan, dan manfaat sosiologi. Peletak dasar dari sosiologi pendidikan ini diantaranya adalah teori yang menganalisis tentang apa itu pendidikan, perkembangan pendidikan, serta mengklasifikasikan pendidikan yang mana dibagi ke dalam pendidikan formal dan informal dan non-formal. A. Tokoh peletak dasar sosiologi. 1. Auguste Comte 1789-1857. Dalam sosiologi, Auguste Comte dikenal sebagai pendukung positivisme. Bagi dia, sosiologi adalah studi empiris tentang masyarakat. Dia ingin menempatkan sosiologi belajar dengan ilmu-ilmu alam. Hal itu nampak dalam penyebutan ilmu tersebut dengan nama lain, yaitu fisika sosial. Yang kedua ada Emile Durkheim 1858-1917. Menurut Emile Durkheim, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari fakta sosial adalah sesuatu yang berada di luar individu. Beberapa contoh fakta sosial itu adalah kebiasaan, peraturan, norma-norma, hukum-hukum, dan lain-lain. Yang ketiga ada Max Weber. Menurut Weber, sosiologi pendidikan adalah ilmu pengetahuan yang berusaha untuk memahami tindakan secara sosial atau interpretatif. Sosiologi Weber seringkali disebut sosiologi interpretatif dan sangat menekankan peran individu. Individu mempunyai kebebasan seluas-luasnya untuk memberikan interpretasinya. Yang keempat ada Peter Liebeger. Peter Liebeger menjelaskan bahwa sosiologi adalah ilmu studi ilmiah mengenai hubungan individu dan masyarakat. Dalam definisi itu terkandung pemahaman bahwa individu dianggap adalah subjek, sedangkan masyarakat adalah objek. Menurut Liebeger, sosiologi sebagai satu studi ilmiah atau ilmu karena ia memiliki beberapa unsur atau sifat yang dimiliki oleh ilmu pengetahuan pada umumnya, yakni yang pertama, sosiologi bersifat empiris. Yang kedua, sosiologi bersifat teoritis. Yang ketiga, sosiologi bersifat kumulatif. Yang keempat, sosiologi bersifat bebas. Yang kelima, ada Ibnu Khaldun. Selama ini kita mengenal Auguste Comte sebagai bapak ilmu sosiologi, peletak dasar pemahaman sosiologi lewat prinsip positivisme. Namun, jauh sebelum Comte lahir, Ibnu Khaldun lewat karya besarnya yakni Al-Muqaddimah 300 tahun sebelumnya telah meletakkan dasar-dasar ilmu sosiologi hingga kini yang diakui para akademis dunia. B. Teori-teori sosiologi. Yang pertama, teori fungsionalisme struktural.
Teori ini mengajarkan bahwa masyarakat terdiri dari sistem yang tersusun secara struktural dengan perannya masing-masing. Yang kedua, ada teori konflik. Teori ini yang digagas oleh Marx ini berasumsi pada perbedaan kepentingan antar kelas dapat menghasilkan relasi sosial yang bersifat konfliktual. Yang ketiga, ada interaksionisme simbolik. Teori ini menganalisa masyarakat berdasarkan makna subjektif yang diciptakan oleh individu dalam proses interaksi sosial. 7. Teori poststrukturalisme. Teori poststrukturalisme adalah reaksi dari teori strukturalisme. Yang kedelapan adalah teori modernitas. Teori modernitas selalu diarahkan untuk kemajuan dan segala sesuatu yang disebut kemajuan atau kemajuan selalu dianggap lebih baik. Yang kesembilan ada teori postmodern. Teori postmodernisme juga sering disebut sebagai gerakan intelektual radikal karena membongkar topeng-topeng kepalsuan modernitas. Yang ke-10 adalah teori kritis. Teori kritis mengkritik determinisme ekonomi, positivisme, modernisme, dan bahkan sosiologi. Yang ke-11, teori konstruksi sosial. Teori ini adalah yang diciptakan dengan interaksi yang terjadi secara timbal balik yang menghasilkan sistem dan kepercayaan nilai. Yang ke-12 ada teori feminisme. Teori ini adalah generalisasi dari sistem gagasan tentang kehidupan sosial dan pengalaman manusia yang dikembangkan dari sudut pandang perempuan. Selanjutnya ada yang ke-13 ada teori globalisasi. Teori globalisasi menekankan pentingnya mempertimbangkan keterkaitan antara lokal dan global dalam analisis fenomena sosial. Yang ke-14 ada teori pembangunan. Asumsi dasar yang dibuat adalah bahwa kemajuan suatu negara sangat bergantung kepada investasi yang mengarah kepada kemajuan ekonomi suatu negara. Yang ke-15 ada ketergantungan. Teori ketergantungan adalah reaksi dari teori pembangunan atau ideologi yang membangun yang dipromosikan oleh negara-negara maju seperti negara Amerika Serikat dan negara-negara Eropa. Yang selanjutnya adalah yang ke-16 atau yang terakhir ada teori konsumsi. Teori konsumsi muncul di era revolusi industri, tetapi tidak berkembang secara signifikan di bidang sosiologi. Selanjutnya yang C, hubungan sosiologi dengan pendidikan. Dalam hubungan antara sosiologi dan pendidikan ini dapat dilihat bagaimana masyarakat mempengaruhi pendidikan dan sebaliknya bagaimana pendidikan itu sendiri yang mempengaruhi masyarakat. Sosiologi pendidikan juga merupakan sebuah pendekatan sosiologis yang diterapkan pada lingkungan pendidikan. Yang pertama, sosiologi pendidikan makro mempelajari hubungan antara pendidikan dan institusi lain dalam masyarakat. Yang kedua, sosiologi pendidikan meso, yaitu mempelajari hubungan-hubungan dalam suatu organisasi pendidikan. Yang ketiga adalah sosiologi pendidikan mikro, yaitu membahas interaksi sosial yang berlangsung dalam institusi pendidikan. Yang keempat adalah objek material yang dikaji dalam sekolah, mengkaji permasalahan hubungan masyarakat. Yang kelima ada objek formal dalam pendidikan dari sudut pandang sosiologi, menekankan tentang bagaimana hubungan masyarakat dengan institusi pendidikan yang bersifat total, kultural, atau milium. Yang keenam ada interaksi sosial, adalah faktor yang mempengaruhi interaksi dalam dunia pendidikan tercipta atas serta individu dalam mengembangkan proses pendidikan. Yang ketujuh adalah konflik sosial, seringkali muncul akibat kesalahpahaman dalam interaksi sosial yang muncul di masyarakat.
Yang kedelapan adalah sarana, perubahan sosial yang memberikan dampak positif dan negatif perubahan sosial. Yang kesembilan adalah agen perubahan sosial, tercipta dari anak-anak didik yang berkualitas sebagai hasil dari proses pendidikan yang telah dilalui. Yang ke-10 adalah peran sosial dan budaya dalam pendidikan tidak terlepas dari adanya masyarakat yang multikultural. Yang terakhir, yang ke-11, yaitu aktivitas masyarakat sosial dalam pendidikan merupakan salah satu bentuk sosialisasi individu. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.